Live, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Di video yang lalu aku sudah pernah bahas soal macam-macam keguguran. Nah, di video kali ini aku akan membahas ciri-ciri keguguran. Buat kalian yang belum nonton video yang lalu, kalian bisa nonton dulu ya. Nah, apa sih tanda-tanda yang dialami oleh ibu ketika mengalami keguguran gitu? Jadi, keguguran ini adalah kondisi kematian janin sebelum berusia 20 minggu ya. Dan sebenarnya keguguran ini tidak 100% karena salah ibu. Walaupun kadang-kadang ibu pasti tetap merasa bersalah, merasa wah ini gara-gara aku nggak bisa menjaga kehamilanku nih gitu. Padahal memang biasanya sebagian besar keguguran ini disebabkan karena faktor genetik atau karena memang proses pembuahannya yang kurang sempurna. Bisa karena sel telurnya kurang bagus atau sel spermanya yang kurang bagus. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja tanda-tanda yang dialami kalau misalnya ibu ini akan mengalami keguguran atau mengalami keguguran. Yang pertama adalah perdarahan. Perdarahan ini adalah keluhan utama, tanda utama yang paling banyak dialami oleh ibu yang mengalami keguguran. Jadi sebagian besar ibu yang mengalami keguguran itu pasti mengalami perdarahan. Nah, perdarahannya ini biasanya darahnya itu berwarna merah segar atau flek kecoklatan gitu. Dan biasanya jumlahnya itu banyak. Di awal kehamilan kita mungkin akan mengalami flek, tapi cuman sedikit aja dan tidak berhari-hari, hari-hari gitu ya. Menghitung hari, detik demi detik. Ini di awal kehamilan fleknya biasanya karena ada tanda Hartmann atau penempelan janin pada dinding rahim. Nah, tapi kalau perdarahan yang karena keguguran itu dia biasanya jumlahnya banyak dan terjadi lama banget, udah kita pakai bed rest, dia tetap perdarahan. Kalau kalian mengalami perdarahan saat kehamilan, mau itu banyak, mau itu sedikit, mau itu cuma tis flek aja, saranku sebaiknya periksa, karena kita sendiri nggak bisa meramalkan ini tanda Hartmann apa tanda keguguran gitu ya. Daripada salah, daripada kita kira ini tanda Hartmann, ternyata ini tanda keguguran, lebih baik periksa aja. Yang kedua, ini biasanya barengan sama perdarahan, yaitu nyeri atau kram perut. Biasanya nyerinya ini ada di perut, panggul, dan punggung. Dan nyerinya ini sangat berlebihan. Biasanya kita pakai istirahat, kita pakai aktivitas, kita pakai relaksasi, itu dia tetap tidak hilang. Tapi ingat juga, di awal kehamilan biasanya ibu juga mengalami kram. Tapi kramnya itu tidak parah gitu loh. Karena ini kram yang normal itu karena pembesaran uterus, pembesaran rahim. Jadi tidak akan terasa sangat nyeri. Kalau kalian itu nyeri perut ditambah flek atau nyeri perut ditambah perdarahan, wes periksa aja, nggak usah nunggu nanti-nanti. Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah kalau misalnya keluar jaringan atau gumpalan dari vagina. Kalau perdarahan itu biasanya dia bentuknya cair ya bu, atau flek aja gitu dan darah segar. Nah kalau ini tuh dia gumpalan gitu. Gumpalan ini itu bisa darah beku yang menggumpal. Biasanya karena saking banyaknya perdarahan, atau bisa juga jaringan bakal janin atau kantong kehamilannya yang keluar gitu. Nah, sebaiknya kalau misalnya keluar gumpalan dan kalian ragu ini jaringan atau darah gitu ya, kalian bisa taruh di dalam wadah yang bersih. Kemudian kalian kan periksa ya ke dokter, harus periksa nih kalau udah keluar gumpalan. Kalian bisa sambil tunjukkan, ini loh dok yang tadi keluar gitu, supaya dokternya juga bisa lihat kira-kira ini rahimnya sudah bersih atau enggak. Walaupun memang tetap di USG sih, tapi better juga dokternya tahu jadi apa ya yang tadi keluar gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan gerakan janin gitu. Jadi kan sebenarnya gerakan janin itu bisa mulai dirasakan di usia 18, 19, 20 itu udah bisa dirasakan ya. Walaupun gerakannya emang belum yang heboh tendang sana tendang sini gitu, tapi udah mulai dirasakan. Nah, ini kalian harus peka gitu. Jadi merasakan gerakan janin itu memang harus peka, harus pakai hati, harus aware gitu. Karena kadang-kadang gerakannya masih halus bu kalau masalahnya trimester 2 itu. Nah, kalau misalnya suatu hari, kok hari ini anakku nggak absen ya, nggak gerak gitu. Nah, kalian coba amati lagi. Buat istirahat, buat makan, buat mandi air hangat. Kalau tetap nggak ada gerakan gitu ya, kalian periksa. Mending kalian periksa, dilihat DJJ-nya bagus, daripada janinnya nggak bergerak, kalian nggak sadar-sadar sampai udah 2 hari, 3 hari gitu. Jadi ya, ketika kita menjadi ibu, memang sebaiknya kita lebih aware sama lingkungan, sama anak kita, dan sama diri kita. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada perubahan keluhan kehamilan yang cukup drastis. Misalnya di trimester 1 kan kita banyak mengalami mual muntah ya.
kebanyakan ibu mengalami mual muntah nih, walaupun juga ada yang enggak sih. Nah, kalau misalnya kita mengalami mual muntah, tiba-tiba suatu hari dia langsung stop. Nah, curiga, kenapa ya langsung stop? Gitu. Jadi mending periksa aja, karena biasanya kalau langsung stop kayak gitu terjadi sesuatu dalam tubuh kita, ada perubahan hormonal yang drastis dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya nih di trimester 1 mual muntah, di trimester 2 nggak mual muntah, ya itu kan normal Bu, karena ada jeda waktunya, ada peralihannya. Nggak tiba-tiba kemarin mual muntah parah, hari ini sama sekali nggak, besok sama sekali nggak, besoknya nggak sama sekali. Padahal sebelum-sebelumnya mual muntah terus gitu. Nah, itu bisa kita waspada. Nah, lalu kenapa sih seorang ibu bisa mengalami keguguran? Faktor-faktor apa saja yang meningkatkan resiko ibu mengalami keguguran? Nah, banyak ibu mengalami keguguran itu kalau kehamilannya usia ibu itu terlalu muda atau terlalu tua. Ini sebenarnya ngaruh ke kualitas sel telurnya. Ya, ada kan yang namanya usia reproduksi sehat. Nah, saat usia reproduksi sehat itu sel telur kita itu dalam kondisi yang paling bagus. Di luar itu bagus bisa, tapi bisa juga kurang bagus. Nah, kalau kurang bagus ini jadi hasil pembuahannya juga kurang maksimal, akhirnya mengalami keguguran. Terus ibu yang minum alkohol, minum narkoba, terus merokok, itu juga chance kegugurannya lebih tinggi karena zat-zat tersebut itu kan berbahaya bagi janin. Dan kita kan kalau hamil juga nggak boleh ya minum obat sembarangan tanpa resep dokter, karena takutnya obat itu ternyata berbahaya bagi janin gitu. Jadi memang kalau sakit sebaiknya periksa. Nah, bisa juga kalau misalnya si ibu ini ada riwayat keguguran yang berulang gitu. Jadi kalau misalnya yang dulu keguguran, yang sekarang waspada. Karena mungkin di dalam tubuh kita ada virus TORCH-nya. Jadi kalau dulu pernah keguguran, sekarang was-was aja dulu, apalagi kalau belum pernah tes gitu. Dan juga kalau misalnya ada kelainan bentuk rahim. Kalau ibu mengalami kelainan bentuk rahim ini memang kadang-kadang agak susah hamilnya atau sering mengalami keguguran. Ini bisa karena kelainan bentuk rahim. Kemudian bisa juga kalau misalnya ibu itu terlalu gemuk atau terlalu kurus. Ini akan mempengaruhi juga. Lalu misalnya ibu terkena paparan radiasi, atau bisa juga kalau ada cedera pada rahim gitu. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda tadi, itu ibu memiliki resiko lebih besar untuk mengalami keguguran, tapi juga bukan berarti kalau hamil pasti keguguran ya. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga cukup jelas dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.